الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan berusaha meningkatkan kualitas iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dan keluarga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita sering kali menyampaikan bahwasanya siapapun di antara kita yang ingin hidupnya bahagia baik di dunia maupun nanti di akhirat, maka hendaklah dia mau belajar Al-Quran. Bahkan para ulama mengatakan, siapapun di antara kita yang ingin selamat baik di dunia maupun di akhirat, maka hendaklah dia mau mempelajari Al-Quran. Lalu bagaimana caranya kita orang awam mendalami atau mempelajari Al-Quran? Setidaknya para ulama kita menyebutkan ada 5 tahapan yang semestinya kita lalui dalam mendalami Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. 5 tahapan tersebut, yang pertama kata para ulama adalah disebut dengan tahapan tahsinul Quran. Apa itu tahsinul Quran? Tahsinul Quran adalah kita membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama terkait kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid, yaitu membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Inilah tahapan yang pertama yang harus kita lalui, yang harus kita kuasai dalam mempelajari Al-Quran. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Iqra'u, bacalah Al-Quran. Tentu di hadis ini bacanya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ayat Al-Quran yang akan kita baca ini nanti di yaumil qiyamah akan datang sebagai syafi'an, yaitu pemberi syafaat atau pertolongan bagi orang-orang yang mau membacanya. Kemudian yang kedua,
setelah tahapan tahsinul Quran kita lalui, kata para ulama, yang kedua adalah tahapan tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran maknanya adalah kita berusaha untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Memang benar para ulama kita sepakat menghafal Al-Quran seluruhnya 30 juz itu hukumnya tidak wajib, akan tetapi disunnahkan atau dianjurkan bagi yang mampu, maka itu akan lebih baik baginya. Oleh sebab itu, bagi yang sudah menguasai ilmu tahsin, maka bisa melanjutkan ke tahapan kedua, yaitu berusaha untuk menghafal ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga kata para ulama adalah disebut dengan tafsirul Quran. Apa itu tafsirul Quran? Tafsirul Quran maknanya adalah kita mempelajari Al-Quran dari segi memahami makna-makna ayat Al-Quran. Sebab belajar Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca saja, tidak hanya sekedar dihafal saja, tapi kita juga harus tahu maknanya, apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, tahapan yang ketiga ini disebut dengan mempelajari tafsir Al-Quran. Kemudian yang keempat, setelah kita menguasai tahapan tahsin, tahfidz, dan juga tafsir, maka yang keempat adalah tahapan yang dikenal dengan tatbikul Quran. Apa itu tatbikul Quran? Tatbikul Quran maknanya adalah kita mengamalkan ayat Al-Quran yang sudah kita pelajari, yang sudah kita baca, yang sudah kita hafal, bahkan sudah kita pahami tafsirnya. Bagi yang sudah paham ayat tentang anjuran sedekah, maka kita tatbik, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang sedekah. Bagi yang sudah menguasai ayat tentang bangun sholat malam, anjuran sholat malam, maka kita tatbik, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk istiqomah menjalankan sholat sunnah malam. Begitu juga bagi Anda yang sudah menguasai tentang surah An-Nisa misalnya, yaitu tentang pembagian harta warisan. Ketika dalam keluarga ada yang meninggal dunia, suami meninggal, bagian istri berapa, anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa, itu kita tatbik, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan semuanya ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita baca, yang sudah kita hafal, atau yang sudah kita ketahui maknanya, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu tahapan yang disebut dengan tablighul Quran. Apa itu tablighul Quran? Tabligh maknanya adalah menyampaikan atau mengajarkan ilmu Al-Quran kepada orang lain, minimal ke keluarganya masing-masing. Bagi yang pandai membaca Al-Quran, ajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, minimal kepada keluarganya. Bagi yang pandai menghafal Al-Quran, maka ajarkan metode mudah itu kepada orang lain atau minimal kepada keluarganya. Bagi yang sudah memahami tafsir Al-Quran atau sudah bisa mengamalkan isi Al-Quran, sampaikan ilmu itu kepada orang lain atau minimal kepada keluarganya. Inilah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an lalu kemudian dia mengajarkannya atau menyampaikannya kepada orang lain. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, hingga nantinya kita dan keluarga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala jalla jalaluhu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waradallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Waradallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidukum wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar.